Selamat malam semua permisa yang ada di rumah. Kembali lagi di acara Paul Talk Show. Oke, hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial pada malam ini. Yang pertama ada Bapak Valerian. Halo Bapak Valerian. Malam Pak. Oke, Bapak Valerian ini adalah saksi mata di kejadian pelanggaran HAM di Papua ini. Yang kedua kita ada Bapak Victor. Halo Bapak Victor. Selamat pagi Pak. Oke, Bapak Victor ini adalah ahli HAM di Indonesia. Yang ketiga kita ada Bapak Titan. Halo Bapak Titan. Halo Pak. Nah, Bapak Titan ini adalah orang dari pemerintahan. Oke, malam ini kita akan berbicara tentang kasus pelanggaran HAM yang ada di Papua. Oke, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Valerian. Jadi ya, Bapak Valerian, kasus yang terjadi di Papua ini apa sih sama apa yang terjadi gitu pada saat kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi sekitar sepanjang tahun 2019 dan lokasi kasus ini ada di Nduga di Papua dan korbannya itu sekitar 20 orang sipil dan beberapa tentara. Oke, dari kejadian ini apa sih yang terjadi gitu? Apa proses-prosesnya? Ya Pak. Pada awal Desember 2019 saya waktu itu bekerja sebagai pekerja proyek di pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga. Lalu saya melihat teman-teman saya banyak sekali yang dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata. Dan waktu itu kami dibantu oleh petugas TNI dari Indonesia, tetapi banyak dari mereka yang malah menembaki teman-teman kerja saya. Jadi di dalam proyek itu, proyek penghubungan jembatan yang menghubungkan Kali Yogi dan Kali Aurak, yang bagian dari infrastruktur Trans Papua itu, saat itu kami sedang mengerjakan itu, lalu mendadak sekitar 15-20 tentara Indonesia yang datang dan mulai menembaki orang dengan asal. Tercatat sekitar 20 orang yang tewas saat itu. Baik. Dan ya, itu yang memicu konflik di Nduga, Pak. Cukup panjang juga ya Pak prosesnya. Oke, yang kedua kita ingin bertanya kepada Bapak Victor. Oke, Bapak Victor. Ya, Pak. Mengapa sih kasus ini itu merupakan pelanggaran HAM? Mengapa kasus ini pelanggaran HAM? Ya, menurut saya sih sebagai taungan bawahan Bapak Jokowi, kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena adanya pembunuhan terhadap 19 pekerja. Kasus pembunuhan sudah jelas itu adalah pelanggaran HAM. Dan satu TNI yang melanggar karena mengambil hak hidup dari orang lain. Dan peristiwa ini dilakukan kelompok sipil bersenjata. Terdapat juga tindakan membabi buta dan puluhan pekerja tewas. Gitu, Pak. Oh, jadi kan tadi itu mengapa kasus ini merupakan pelanggaran HAM? Sekarang saya ingin bertanya, hak apa sih sebenarnya yang dilanggar dari kasus-kasus ini yang terjadi sekarang ini? Hak yang dilanggar dari masyarakat Papua ini, hak seluruh rakyat Papua untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah dan memiliki hak untuk tinggal dengan tenang di kediamannya terganggu oleh kejadian ini. Dan juga banyak sekali warga-warga yang kehilangan teman atau keluarga terdekatnya. Di kejadian ini, maka dari itu, kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Karena rakyat di Provinsi Nduga ini tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Dan juga pembunuhan yang tadi saya katakan. Ya, begitu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Titan Susanto. Jadi apa sih Pak dampak yang terjadi akibat kasus di Nduga ini? Jadi dampaknya itu banyak banget, ribuan warga yang lari ke hutan cuman buat terus mereka tuh nggak dapat bantuan makanan atau minuman dari pemerintah. Terus banyak banget sekolah yang terlantar dan mereka tuh nggak bisa sekolah gara-gara ada kasus Nduga ini. Terus yang ketiga itu wakil bupati provinsi Nduga itu mengundurkan diri. Terus yang paling parahnya 241 orang tewas karena tembakan dari pihak KKB maupun TNI. Oke. Nah, sebagai orang dari pemerintahan nih, Bapak ada solusi apa sih terhadap kasus Nduga ini? Untuk solusinya sih kalau dari saya ya, jadi dari TNI itu
keutuhan dan keamanan di wilayah Indonesia. Selain itu, mereka juga bertugas dalam menangani ancaman non-militer, yaitu bencana alam, seperti halnya kemarin waktu bencana longsor dan banjir bandang di Sentani. Tanpa pikir panjang, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu warga Sentani yang terkena dampak bencana tersebut. Hal ini dikarenakan TNI harus menyatu dengan masyarakat, sehingga ketika ada kejadian tanpa perintah, seluruh personel TNI langsung bergerak. Tidak ada lagi tentang adanya perbedaan warna kulit, rambut, suku, dan sebagainya. Oh, oke. Terima kasih Bapak Titan. Oke, jadi yang saya dapat simpulkan dari kasus Nduga ini bahwa prosesnya itu cukup panjang dan ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yang masih terjadi sampai hari ini juga. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Valerian sebagai saksi mata di kejadian ini, Bapak Victor sebagai ahli HAM, dan Bapak Titan sebagai orang dari pemerintah. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah Sama-sama menonton acara talk show pada malam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat malam.